Maka lahirlah Kerajaan Sunda Galuh, sebuah entitas politik dan budaya yang lebih besar dan lebih kuat. Puncak kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, yang lebih dikenal oleh rakyatnya sebagai Prabu Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bareng-bareng belajar hal-hal yang mungkin belum terlintas di benak kita. Karena sejatinya belajar itu bukan cuma soal buku dan teori, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan dunia kapanpun dan dimanapun kita berada. Sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, ia adalah cermin yang memantulkan siapa kita hari ini. Oleh karena itu, sekarang saya akan mencoba berbagi mengenai jejak agung Kerajaan Sunda dari Tarumanegara sampai senjakala Pajajaran. Dalam riwayat panjang sejarah Nusantara, Kerajaan Sunda menempati tempat istimewa. Ia bukan sekedar kerajaan yang pernah berdiri di tanah Jawa bagian barat, tetapi juga simbol dari kebijaksanaan, harmoni, dan peradaban yang lahir dari akar leluhur bangsa. Cerita bermula ketika Kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan tertua di Indonesia, mulai mengalami kemunduran pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan yang dahulu besar ini lambat laun kehilangan pengaruhnya, baik karena tekanan dari luar maupun dinamika internal bangsawan istana. Namun, sejarah tak berhenti. Dari runtuhnya Tarumanegara muncul dua kerajaan penerus yang mewarisi semangat dan garis keturunannya, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Pembagian ini bukan hasil perpecahan yang penuh konflik, melainkan buah dari kebijaksanaan para pemimpin masa itu. Sunda menguasai wilayah barat yang strategis dari pesisir Banten hingga hulu sungai Ciliwung. Sementara Kerajaan Galuh menguasai wilayah timur yang subur dan luas dari daerah Ciamis hingga perbatasan Jawa Tengah. Keduanya adalah saudara yang berjalan berdampingan, namun tetap menjaga otonomi masing-masing. Selama berabad-abad, Sunda dan Galuh hidup berdampingan, kadang saling menguatkan, kadang berkompetisi dalam pengaruh dan kekuasaan. Tapi sejarah mencatat, pada abad ke-10 hingga ke-11 Masehi, muncul seorang raja yang bijaksana dan visioner yang berhasil menyatukan kedua kerajaan itu di bawah satu mahkota. Maka lahirlah Kerajaan Sunda Galuh, sebuah entitas politik dan budaya yang lebih besar dan lebih kuat. Disinilah kisah Pakuan Pajajaran dimulai, sebuah ibu kota megah yang didirikan di lembah subur yang kini dikenal sebagai Kota Bogor. Puncak kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, yang lebih dikenal oleh rakyatnya sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang adil, makmur, dan menjunjung tinggi tata nilai kehidupan Sunda yang syarat dengan keseimbangan antara alam, manusia, dan Sang Pencipta. Namun, sebagaimana roda sejarah terus berputar, angin perubahan mulai bertiup dari pesisir utara Jawa. Datangnya Islam ke Nusantara membawa cara pandang baru yang cepat menyebar melalui jalur dagang dan dakwah para ulama. Kota-kota pelabuhan seperti Cirebon dan Banten menjadi titik awal penyebaran ajaran Islam di Tatar Sunda. Pada awalnya, Kerajaan Pajajaran menyambut dengan toleransi. Tapi seiring waktu, pengaruh politik dan ekonomi kesultanan-kesultanan Islam mulai menyaingi dominasi Pajajaran. Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten yang semula berada di bawah pengaruh Pajajaran kemudian mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Bukan karena kebencian, tetapi karena visi keagamaan dan politik yang mulai berbeda. Pajajaran yang masih berpegang teguh pada ajaran Sunda Wiwitan dan Hindu-Buddha perlahan kehilangan cengkramannya atas wilayah pesisir yang strategis. Akhir dari Kerajaan Sunda tidak datang dengan guntur perang besar, melainkan dengan luruhnya kekuatan secara perlahan. Pada tahun 1579, Pakuan Pajajaran diserbu oleh pasukan Banten, menandai berakhirnya kekuasaan resmi kerajaan. Banyak bangsawan Sunda yang kemudian menyingkir ke daerah pedalaman seperti Lebak dan Baduy, membawa serta nilai-nilai dan tradisi yang terus hidup hingga hari ini. Namun meski istana telah runtuh dan tahta telah hilang, ruh kerajaan Sunda tidak pernah benar-benar mati. Ia hidup dalam bahasa yang dituturkan jutaan orang, dalam adat yang dijunjung, dalam kesenian yang diwariskan, dan dalam pandangan hidup yang selalu mencari keharmonisan. Kerajaan Sunda mungkin telah menjadi bagian dari sejarah,
tetapi warisannya tetap mengalir dalam nadi budaya Sunda hari ini. Mengingatkan kita bahwa kejayaan sejati tidak hanya tercermin dari kekuasaan, tetapi dari nilai yang terus dikenang dan dijaga oleh generasi demi generasi. Oke, itulah jejak agung kerajaan Sunda dari runtuhnya Tarumanegara hingga senjakala Pajajaran. Kalau teman-teman suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan tulis di kolom komentar, menurut kalian tema apa lagi yang perlu kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.